warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Arianto dengan NIM 18383021186. Saya di sini selaku pemateri pertama ingin memaparkan materi tentang. Oke, langsung saja. Saya di sini akan memaparkan tentang pengertian kas dan setara kas. Menurut Munawir, kas yaitu merupakan uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Termasuk dalam pengertian kas adalah cek yang diterima dari para pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali dengan menggunakan cek atau billet. Namun berdasarkan PSAK 2 Revisi 2009, kas terdiri dari atas saldo kas dan rekening giro, sedangkan setara kas merupakan investasi yang sifatnya sangat liquid, yaitu berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko dengan perubahan nilai yang tidak signifikan. Namun, pada umumnya hanya investasi dengan jatuh tempo asli 3 bulan atau kurang yang memenuhi syarat sebagai setara kas. Deposito yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 3 bulan dan tidak diperpanjang secara terus-menerus dapat dikategorikan sebagai setara kas. Menurut Ernst Beasley dan Elder 2010, beberapa salah satu yang tidak ditemukan pada rekonsiliasi bank namun dapat menghasilkan kesalahan dalam pembayaran atau menyebabkan kesalahan dalam penerimaan kas, di antaranya yaitu kesalahan dalam menagih pelanggan. Yang kedua yaitu pencurian kas dengan menghambat pembayaran kas dari pelanggan sebelum dicatat dengan menggunakan akun yang dianggap sebagai piutang tak tertagih. Yang ketiga itu menduplikasikan pembayaran dari faktur pemasok. Yang keempat, pembayaran yang salah dari pengeluaran pribadi pegawai. Yang kelima yaitu pembayaran untuk bahan baku yang belum diterima oleh perusahaan. Dan yang keenam, pembayaran atas pegawai lebih besar daripada jam kerja aktualnya. Yang ketujuh, pembayaran atas bunga kepada pihak ketiga atau pihak luar dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan tingkat bunga sebenarnya. Namun apabila salah satu tersebut tidak dapat ditemukan dalam pelaksanaan audit, maka salah satu tersebut dapat ditemukan dalam proses uji pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Jenis salah satu di atas dapat ditemukan melalui proses uji pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi yang dilakukan pada siklus penjualan dan penagihan, siklus akuisisi dan pembayaran, siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali, serta siklus penggajian dan personalia. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Selebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinanda dari Prodi Perbankan Syariah kelas D semester 6 YIN Madura. Di sini saya dari kelompok 9 sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang sifat-sifat kas dan setara kas dan juga dari jenis-jenis kas dan juga setara kas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat kas dan setara kas. Di sini ada beberapa sifat kas dan juga setara kas. Yang pertama, merupakan harta paling lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah diselewengkan.
Karena kas di sini merupakan aktiva yang paling lancar dalam arti istilah kas sehari-hari, yaitu dapat disamakan dengan uang tunai yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Persediaan kas yang cukup, maka perusahaan akan beroperasi dengan lancar, terutama dalam kegiatan pengeluaran kas yang meliputi pembelian barang dan jasa, memiliki harta, membayar hutang, membiayai operasi serta dalam kegiatan lainnya. Yang kedua di sini banyak transaksi perusahaan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Kas dapat dikatakan merupakan yaitu satu-satunya pos yang paling penting dalam neraca, karena kas di sini berlaku sebagai alat tukar dalam perekonomian. Kas terlihat secara langsung ataupun tidak langsung dalam dan juga hampir semua transaksi usaha. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kas dan juga setara kas. Yang pertama di sini yang termasuk kas dan setara kas, yang pertama ada uang tunai. Yang mana uang tunai merupakan uang kertas ataupun uang logam. Yang kedua di sini simpanan di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu, yaitu dalam bentuk giro ataupun tabungan. Terus yang kedua ada cekue dan cek, yaitu cek yang diperoleh dari pihak lain sebagai alat pembayaran yang dapat dicairkan sewaktu-waktu atau digunakan sebagai setoran bank. Terus selanjutnya ada travelers check atau cek wisata, yaitu cek yang dikeluarkan khusus untuk perjalanan dinas atau turis bisnis. Terus yang kelima di sini ada bank draft, yaitu cek atau perintah membayar dari suatu bank yang mempunyai rekening di bank lain yang dikeluarkan atas permintaan seseorang melalui penyetoran lebih dulu di bank penerbitnya. Terus yang terakhir di sini ada money order, yaitu surat perintah membayar sejumlah uang tertentu berdasarkan keperluan penggunanya. Terus selanjutnya di sini ada yang tidak termasuk kas dan setara kas. Yang pertama di sini ada post date cekue atau cek mundur, yaitu cek yang baru bisa dicairkan pada tanggal tertentu saja. Terus yang terakhir di sini ada deposito berjangka, yang mana simpanan di bank dalam jangka waktu tertentu di sini yang baru bisa dicairkan pada tanggal yang sudah ditentukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufratul Laili, NIM 183830222102. Di sini saya selaku pemateri terakhir yang akan melanjutkan dari penjelasan pemateri sebelumnya, yakni menjelaskan tentang prosedur kas dan setara kas serta tujuan dari pemeriksaan kas dan setara kas. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang prosedur kas dan setara kas. Pertama itu pahami dan evaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Nah, yang kedua, buat top schedule kas per tanggal neraca. Yang ketiga, lakukan cash count per tanggal neraca. Bisa juga sebelum atau sudah tanggal neraca. Yang selanjutnya, kirim konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan cash opname. Nah, kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, minta rekonsiliasi bank per tanggal neraca. Lakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi bank. Selanjutnya, periksa interbank transfer kurang lebih dari 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk mengetahui adanya kitting dengan tujuan untuk window dressing gitu. Langkah selanjutnya itu periksa transaksi kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing per tanggal neraca, periksa apakah saldo tersebut sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs setengah BI Bank Indonesia pada tanggal neraca dan apakah selisih kurs
yang terjadi itu sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Nah, periksa apakah penyajian kas dan setara kas di neraca dan catatan atas laporan keuangan itu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang terakhir, buatlah kesimpulan di top schedule kas dan setara kas atau di memo mengenai kewajaran dari kas dan setara kas setelah kita menjalankan seluruh prosedur audit. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan kas dan setara kas. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas setara kas gitu. Yang kedua, tujuannya untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca per tanggal neraca itu betul-betul ada dan dimiliki perusahaan dan bukan milik pribadi direksi atau pemegang saham. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk menggunakan saldo kas dan setara kas. Selanjutnya itu tujuannya untuk memeriksa seandainya ada saldo kas atau setara kas dalam valuta asing atau falas. Itu. Terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian di neraca itu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Gitu. Mungkin itu penjelasan dari saya dan kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.